Lantas pemirsa, benarkah ada WNI yang menjadi tentara bayaran asing di Ukraina? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami yaitu ada Bapak Sulaiman Ponto selaku Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011 hingga 2013. Dan sebelumnya pemirsa, kami juga perlu informasikan kepada Anda bahwa kami juga telah mengundang pihak dari Kementerian Luar Negeri, namun sampai dengan dialog ini berlangsung belum ada respon dari pihak Kementerian Luar Negeri. Nah, saya ingin ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, menurut Pak Sulaiman mungkin nggak sih ada warga negara Indonesia yang jadi tentara bayaran untuk negara lain, dalam hal ini Ukraina? Memungkinkankah hal tersebut, Pak Sulaiman? Kemungkinan ada saja. Kan orang-orang kita itu senang ngadu nasib seperti itu. Jadi kalau kemungkinan itu bisa ada. Kemungkinan bisa ada, itu karena apa Pak? Memang biasanya kalau terjadi perang memang bisa untuk kemudian mengambil ini kan warga negara asing tentara atau seperti apa? bayaran. Kan dapat uang dia. Dapat uang, caranya gimana sih tentara bayaran ini direkrut? Tentara bayaran ini direkrut dari negara asing. Bagaimana negara asing tersebut mencoba untuk menggait orang-orang luar supaya mau jadi tentara mereka? Biasanya dibuka pengumuman, kan dibutuhkan untuk tentara ini bayaran sekian. Nah, kalau orang yang merasa bayarannya cocok, dia nggak banyak pikir, daftar aja. Oke, tapi biasanya Pak Sulaiman tadi mungkin ada yang belum terjawab. Kalau biasanya itu memang ini merupakan suatu hal yang wajar ketika ada warga negara Indonesia menjadi tentara bayaran di sana. Karena tadi Pak Sulaiman mengatakan potensinya ada ya, bisa saja ya. Itu memang suatu hal yang wajar atau bagaimana? Lah, kalau maksudnya yang wajar bagi kita, kalau dari kita keluar menjadi tentara bayaran itu kalau ketahuan itu bisa dicabut warga negaranya karena ada undang-undang. Untuk menjadi, jadi bukan tentara bayaran saja, kan dia menjadi tentara negara lain. Nah, tentara negara lain itu salah satunya tentara yang dibayar oleh negara itu untuk bertempur atas nama negara itu. Oke. Nah, Pak Sulaiman. Nah, kalau begitu, ada kemungkinan kalau ketahuan warga negaranya dicabut. Ya. Itu risikonya. Pak Sulaiman, tadi Pak Sulaiman mengatakan bisa saja melalui open recruitment, begitu dibuat pengumuman. Nah, apakah memungkinkan pengumuman tersebut tersebar dengan luas sehingga ada dugaan ya, dan juga ada pernyataan dari kedutaan Rusia yang menyebutkan ada 10 warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran di sana. Nah, mereka itu apakah memang membuat open recruitment yang bisa tersebar kemana-mana atau mungkin mereka punya agen? Iyalah, bisa saja dibuka. Zaman sekarang pakai email, pakai WA, pakai Twitter, pakai apa kan bisa. Nah, itu sangat mudah itu. Oke. Diumumkan begitu aja, tinggal siapa yang mau tertarik mendaftar kan. Itu sangat mudah. Oke, Pak Sulaiman, kalau tadi Pak Sulaiman kan menyampaikan ya Pak, kita ingin dalami dulu. Kalau tadi kan menyampaikan bahwa mungkin saja itu bisa terjadi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau dalam perspektif misalnya positioning Indonesia itu seperti apa kita melihatnya Pak? Kalau misalnya itu terjadi kita masih menunggu pernyataan dari pemerintah Indonesia. Kalau saya melihat mereka tertarik itu bayarannya kan tinggi. Bayarannya itu, jadi dia iseng-iseng berhadiah. Kalau hidup ya dapat bayaran tinggi, tidak diketahuan pemerintah Indonesia lumayan. Nah, itu tapi kalau ketahuan, ya bisa hilang warga negaranya, ya itu risiko. Nah, itu bagaimana bisa? Kalaulah memang betul ada 10 warga negara Indonesia, 4 diantaranya dinyatakan sudah meninggal dunia berperang di sana. Bagaimana mungkin mereka, ini kan artinya bisa dikatakan ilegal, merelakan kewarganegaraan Indonesia untuk mendapatkan uang menjadi tentara bayaran. Nah, tapi bagaimana kemudian ini bisa tampaknya luput dari perhatian instansi terkait? Ya memang tidak mungkin instansi terkait itu akan mengawasi hal begitu. Dia keluar masuk ke Rusia sana sebagai turis kan bisa aja. Dan itu kan di luar pengawasannya Kemlu. Jadi kalau Kemlu tidak tahu ya wajar-wajar saja. Nah, biasanya ini mereka masuknya gimana sih Pak? Kalau kita lihat kan mungkin agak sulit ya penerbangan dari Indonesia misalkan langsung ke Ukraina. Ini kan harus ada beberapa tempat mungkin yang harus dilewati. Nah, apakah mereka menggunakan katakanlah penghubung di luar sana untuk menyambungkan ataupun mengantarkan mereka ke Ukraina? Kan
Bisa aja mereka sudah bilang kalau mendaftar di sini, nanti dari sini akan berangkatkan di Singapura. Di Singapura akan dijemput atau naik pesawat apa kemana. Kan itu sudah diatur semua itu pasti. Oke, sudah ada pengaturan soal itu ya? Pasti. Iya Pak Soleman, kita ingin mendalami. Kalau tadi kan Pak Soleman menyampaikan bahwa kalau ada warga negara Indonesia yang ke sana menjadi tentara bayaran, ini tujuannya hanya untuk bayaran tinggi saja atau sebetulnya ada motif lain di luar itu, Pak Soleman? Kalau Rusia saya kira dia hanya bayaran tinggi aja itu. Nah dulu Afghanistan kan juga banyak yang ke sana. Iya kan? Cuma nggak ketahuan aja. Dulu itu ISIS ada kan, akhirnya apa? Tidak bisa pulang toh. Jadi ISIS artinya juga ada yang ikut mendaftar. Ya, artinya warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran di sana, ini memang dari perspektif pribadi sendiri tidak melibatkan pihak-pihak lain, begitu Pak Soleman? Iya betul, ya sendiri aja lah, apa bedanya dengan ISIS kemarin itu kan? Ya, Pak, kalau ISIS mereka memang ingin membela agama, kalau ini kan untuk kantong sendiri. Oke, motifnya ekonomi begitu ya Pak ya. Nah selain ini kan berarti konsekuensinya tadi disampaikan bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena menjadi tentara bagi negara lain begitu. Ada konsekuensi hukum tidak Pak jika seandainya mereka ternyata selamat dari perang di sana, kemudian balik ke Indonesia? Apakah ada konsekuensi hukum lain selain kehilangan kewarganegaraan? Ya itu konsekuensi hukumnya. Bagi Indonesia ya bisa dicabut kewarganegaraannya, itu kan konsekuensi hukum itu. Oke. Tapi tidak ada konsekuensi yang lain ya Pak ya? Oh enggak ada. Oke, itu soal dicabut konsekuensi kewarganegaraannya itu aja. Iya, Pak Soleman, saya ingin mendalami. Tadi kan Pak Soleman menyampaikan bahwa warga negara Indonesia yang berangkat menjadi tentara bayaran ini adalah tidak melibatkan pihak-pihak lain. Itu indikatornya dari mana Pak? Bagaimana memastikan bahwa mereka berangkat itu memang membawa masalah pribadi saja, tidak ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam hal ini? Seperti apa memastikan? Indikatornya nggak ada yang tahu kan? Itu saja. Nah Pak, nggak ada yang tahu. Oke, ini berarti bisa kita katakan ini motifnya adalah dugaannya adalah motif ekonomi karena bayaran yang ditawarkan mungkin oleh Ukraina, meskipun juga disampaikan oleh Duta Besar Ukraina, tanyakan saja ke Rusia karena kita juga tidak tahu informasinya, mengeluarkan informasi tersebut adalah Rusia. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian pemerintah Indonesia menyikapi soal ini? Apalagi diduga ada 4 yang sudah meninggal, Pak. Ya sulit bagi pemerintah, hanya menunggu. Kalau meninggal ada yang laporan ya baru, kalau tidak ada laporan ya bagaimana dia mau cari. Pak, tapi kalau yang open recruitment kayak gini, apakah memang ini open recruitmentnya terbuka, ini memang akan dijadikan tentara atau mungkin ada cara lain begitu untuk menggaet orang-orang di luar sana dengan bayaran tinggi, tapi sebetulnya pekerjaannya bukan menjadi tentara bayaran. Apakah mungkin ada hal-hal seperti itu yang mungkin saja terjadi, Pak? Ya bisa aja. Lah apa bedanya dengan kita mengirim TKW kan dengan bayaran tinggi, kan sama aja sebenarnya itu. Baik. Nggak ada bedanya. Hanya ini dibilang untuk berperang, kalau ini untuk TKW atau apa, ke sana tiba-tiba dirubah di jalan, tidak jadi itu, bisa saja. Nanti ketahuan kalau dia susah, baru dia laporan ke KBRI, baru ketahuan. Kalau dia senang dia nggak laporan. Kan gitu. Baik. Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Soleman. Itu tadi. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas waktunya.